aku Lolita Setiawati, Financial Planner untuk perempuan dari Daya Uang. Yuk kita kupas tuntas tentang utang. Apa aja sih yang perlu diketahui sebelum berhutang? Utang itu boleh nggak sih? Utang nggak selalu buruk ya. Yang terpenting kita bijak dalam mengambil utang dan mengelolanya. Utang seperti apa sih yang boleh? Utang produktif adalah utang yang bisa bantu kamu makin kaya. Contohnya untuk beli aset yang nilainya cenderung naik terus dan untuk modal bisnis. Asal pinter ngelolanya, utang produktif bisa kasih penghasilan lebih, tapi inget loh, harus diperhitungkan dengan bijak. Utang konsumtif yang terencana adalah utang untuk kebutuhan sehari-hari atau gaya hidup, tapi ada syaratnya. Pastikan hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan mendesak. Cicilan utangnya dibatasi dan pastikan juga Besti punya kemampuan untuk membayar setiap bulannya, misalnya kredit kendaraan dan laptop. Hindari utang untuk gaya hidup yang sebenarnya kalau kita nggak beli nggak apa-apa, misalnya seperti baju atau tas branded dan traveling. Utang seperti ini nih bahaya ya Besti, kamu menikmati sekarang tapi beban utangnya harus dibayar di masa depan. Nggak banget kan? Besti mau ambil utang, ntar dulu, penuhi syarat-syarat ini dulu ya. Pastikan cash flow selalu positif. Pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Punya dana darurat yang cukup 6-12 kali pengeluaran bulanan. Punya asuransi minimal banget, ada asuransi kesehatan yang basic seperti BPJS. Rasio cicilan utang nggak boleh lebih dari 35% dari penghasilan tiap bulan ya. Cicilan utangnya adalah total semua utang yang kamu punya, termasuk KPR, kartu kredit, pay letter, semua diperhitungkan. Usahakan hanya berutang untuk yang produktif. Hindari utang untuk barang konsumtif yang biasanya berbunga pinjaman sangat tinggi. Total utang maksimal adalah 45% dari aset atau harta yang kamu punya ya. Misalnya total harta Besti termasuk rumah yang masih nyicil 1 miliar rupiah. Maka nilai utang KPR nggak boleh lebih dari 450 juta rupiah. Gimana? Gampang-gampang susah ya? Utang memang nggak boleh sembarangan kalau Besti nggak mau kena imbas di kemudian hari. Beli sekarang atau nanti ya? Buat Besti yang sering galau saat belanja, beli sekarang aja dengan utang atau nabung dulu dan beli nanti. Yang mana yang lebih baik? Ada 3 poin yang harus dipertimbangkan. Pertama, kategorikan daftar belanja Besti. Ada 4 kategori ya. Penting dan mendesak, kurang penting dan mendesak, penting dan kurang mendesak, kurang penting dan kurang mendesak. Kalau sudah masuk kategori penting dan mendesak, maka Besti boleh mengambil utang untuk pembelian tersebut. Untuk kategori lainnya sebaiknya nabung aja dulu ya. Bandingkan manfaat dan suku bunga pinjaman. Apakah Besti rela membayar sejumlah bunga setiap bulannya demi bisa menikmati sekarang, contohnya rumah. Bandingkan antara persentase kenaikan harga rumah ditambah persentase harga sewa rumah dan persentase bunga pinjaman KPR. Kalau masih lebih tinggi dari bunga KPR maka bisa dipertimbangkan ya. Ada promo cashback, diskon, atau cicilan 0% biasanya pada cicilan kartu kredit nih. Besti mungkin tergiur dengan promo semacam ini ya. Sama dong, aku juga. Tapi sebaiknya pastikan Besti segera melunasi sebelum terlambat dan mulai dikenakan bunganya. Bayar utang dulu atau investasi dulu? Halo Besti, aku punya pertanyaan besar nih. Mending bayar utang dulu atau investasi? Keduanya penting ya kan? Buat yang lagi bingung, yuk ikuti panduan ini. Pertama, cek kondisi keuanganmu. Apa rasio cicilan masih lebih dari 35% penghasilan bulanan? Kalau iya, segera lunasi utang dulu ya. Kedua, jenis utangnya. Apakah untuk utang konsumtif? Apakah berupa utang kartu kredit, utang kepemilikan kendaraan bermotor, pay letter, pinjol, atau utang lain yang bunga pinjamannya tergolong tinggi? Kalau iya, artinya harus segera dilunasi. Ketiga, apakah sudah punya dana darurat yang cukup? Kalau belum, sebaiknya fokus membayar utang dulu ya. Investasi itu butuh waktu, sedangkan Besti perlu dana liquid yang cukup dan tersedia saat dibutuhkan kapan aja. Bandingkan antara tingkat bunga utang dan potensi imbal hasil. Kalau tingkat bunga utang lebih tinggi, udah pasti jawabannya bayar utang dulu. Kalau imbal hasil yang lebih tinggi gimana? Boleh saja lakukan investasi ya, tapi potensi imbal hasil kan nggak bisa dipastikan, jadi harus tetap hati-hati. Investasi pakai utang? Aku sering dapat pertanyaan, boleh nggak sih berinvestasi pakai utang? Besti ada juga yang lagi punya kegalauan yang sama. Yuk kita bahas.
Potensi versus resiko. Berinvestasi itu bisa mempercepat pertumbuhan modal. Tapi kalau investasi menggunakan dana dari utang, resikonya tinggi. Besti harus siap dengan kemungkinan investasi nggak sesuai harapan, sementara utang tetap berjalan. Kalau ternyata investasi nggak memberikan hasil sesuai harapan, apa Besti tetap mampu bayar cicilan utang beserta bunganya? Utang untuk investasi produktif. Pinjaman utang digunakan untuk membiayai investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dari bunga hutang. Contohnya, utang untuk modal usaha. Kesehatan keuangan yang baik, di mana Besti sudah punya dana darurat yang cukup, serta tidak punya beban utang konsumtif yang dapat mengganggu cash flow. Yuk sharing pengalaman Besti di bagian komentar ya. Dan subscribe YouTube juga follow Instagram dan TikTok aku.